Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai stereokimia dengan subpokok bahasan proyeksi pada molekul organik. Materi ini disusun oleh Lukman Hakim. Proyeksi molekul merupakan sebuah metode dalam penggambaran struktur molekul organik. Mengapa perlu proyeksi molekul? Hal ini disebabkan atom C yang biasanya terdapat dalam molekul organik memiliki berbagai bentuk hibridisasi. Antara lain, sp3 yang berbentuk tetrahedral, sp2 yang berbentuk planar, dan sp yang berbentuk linear. Berbagai hibridisasi tersebut akan menghasilkan berbagai bentuk tiga dimensi dari sebuah molekul organik. Sehingga kita perlu sebuah metode dalam menggambarkan bentuk tiga dimensi dari suatu molekul organik menjadi penggambaran dalam bentuk dua dimensinya, tanpa menghilangkan esensi dari bentuk tiga dimensi molekul tersebut. Bentuk proyeksi yang akan dibahas kali ini adalah proyeksi Newman. Proyeksi Newman menggambarkan molekul organik dengan cara melihat dua buah atom karbon yang terletak sejajar. Sehingga kita akan melihat gugus-gugus lain yang mengikat kedua atom karbon tersebut. Berikut merupakan salah satu bentuk proyeksi Newman dari senyawa butana. Berikut merupakan proyeksi Newman dari beberapa senyawa lain. Dalam proyeksi Newman, kita mengenal beberapa istilah. Antara lain anti, yang merupakan posisi di mana dua gugus besar itu saling berseberangan. Yang kedua, gauge, merupakan posisi di mana dua gugus besar saling bersebelahan. Yang ketiga adalah eclipse, di mana dua gugus besar saling menutup. Selanjutnya adalah proyeksi Fischer. Proyeksi Fischer merupakan sebuah metode dalam penggambaran struktur molekul organik dalam bentuk rantai alifatik. Proyeksi Fischer sangat berguna dalam penentuan pusat kiral dari suatu rantai alifatik. Berikut merupakan contoh proyeksi Fischer pada senyawa glukosa. Selanjutnya adalah proyeksi Haworth. Proyeksi Haworth merupakan sebuah penggambaran struktur molekul organik dalam bentuk cincin. Pada senyawa monosakarida, baik aldosa maupun ketosa, proyeksi Fischer dan proyeksi Haworth merupakan hal yang saling berkaitan. Dari skema di atas, kita lihat bahwa semua posisi OH kanan pada proyeksi Fischer akan terletak di bawah ketika membentuk proyeksi Haworth. Sedangkan OH pada posisi kiri proyeksi Fischer akan terletak di atas dalam proyeksi Haworth. Dalam suatu senyawa heksosa, ketika senyawa tersebut membentuk siklik sehingga dia bisa digambarkan dalam proyeksi Haworth, maka posisi OH dapat membentuk posisi alfa maupun beta. Posisi alfa
merupakan posisi yang saling berseberangan dengan gugus OH pada atom karbon C6. Sedangkan posisi beta merupakan posisi OH yang bersebelahan dengan OH pada posisi C6. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konformasi. Konformasi merupakan sebuah gambaran bentuk 3 dimensi dari suatu struktur lingkar. Dalam konformasi segi 6, kita dapat melihat bahwa konformasi segi 6 dapat membentuk dua buah jenis konformasi, yakni konformasi kursi dan konformasi perahu, yang bentuknya masing-masing sebagai berikut. Masing-masing konformasi memiliki posisi aksial maupun ekuatorial dari masing-masing gugusnya. Berikut merupakan letak posisi aksial dan ekuatorial. Gugus dengan posisi yang sama pada atom karbon yang bersebelahan akan menghasilkan posisi trans. Sementara, jika gugusnya berada posisi yang berbeda, misalkan sebelahnya aksial, sebelahnya ekuatorial, maka dua gugus tersebut akan memiliki posisi cis. Itulah pembahasan mengenai stereokimia subbab proyeksi molekul organik. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.